Halo Cims, diabetes atau diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik kronis dengan karakteristik tingginya kadar gula darah yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, ataupun keduanya. Di mana nilai kadar gula darah normal yaitu sebelum makan sekitar 70-130 mg per desiliter, 2 jam setelah makan kurang dari 140 mg per desiliter, setelah tidak makan atau puasa selama setidaknya 8 jam, kurang dari 100 mg per desiliter, dan menjelang tidur 100-140 mg per desiliter. Pada 2017, ada lebih dari 425 juta orang di seluruh dunia yang memiliki diabetes dan diperkirakan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta penderita pada tahun 2045. Sedangkan di Indonesia, setiap tahunnya penderita diabetes semakin meningkat, di mana Indonesia menduduki peringkat nomor 6 dunia dengan jumlah penderita diabetes sebanyak 10,3 juta jiwa dan diperkirakan pada 2045 akan menjadi 16,7 juta penderita. Gejala diabetes sendiri begitu, namun penyakit ini merupakan penyakit berbahaya dan sangat mematikan. Oleh karena diabetes menjadi penyebab kematian terbesar nomor 3 di Indonesia. Penyakit diabetes sendiri memiliki beberapa tipe, yaitu tipe 1, di mana tubuh menghasilkan hanya sedikit atau tidak ada insulin. Tipe 2, yaitu tubuh tidak menghasilkan insulin yang cukup untuk fungsi yang seharusnya. Atau di mana tubuh tidak bereaksi terhadap insulin atau resistensi insulin. Diabetes tipe 2 umumnya terjadi pada orang dewasa, namun beberapa tahun ini juga bisa ditemukan pada anak-anak atau remaja. Hal ini berkaitan dengan pola gaya hidup tidak sehat yang dijalani. Dan tipe lainnya yaitu ada gestasional diabetes, yaitu kadar gula darah yang tinggi selama kehamilan dan dapat meningkatkan komplikasi pada ibu dan anak. 90% dari kasus diabetes merupakan diabetes tipe 2, yang artinya diabetes dapat kita cegah. Beberapa cara agar kita dapat mencegah diabetes yaitu: yang pertama, olahraga rutin. Kedua, memperbanyak makan buah dan sayur, dan mengurangi minum minuman manis dan bersoda. Yang ketiga, makan tepat waktu. Yang keempat, diet kalori dan rendah lemak. Yang kelima, mempertahankan berat badan ideal. Dan yang terakhir, atasi waktu penggunaan gadget, karena jika berlama-lama menggunakan gadget, sama dengan membiarkan tubuh tidak bergerak dalam waktu yang lama. Diabetes yang tidak dikontrol dengan baik akan menyebabkan komplikasi seperti: pertama, komplikasi pada mata seperti glaukoma, katarak, dan retinopati. Kedua, komplikasi kaki seperti neuropati, ulcer, gangren, dan bisa diamputasi. Yang ketiga, komplikasi pada kulit di mana lebih rentan terhadap infeksi kulit. Yang keempat, masalah jantung seperti iskemia. Kelima, hipertensi. Keenam, stroke. 7, gangguan ginjal. 8, sulitnya penyembuhan luka, dan masih banyak lainnya. Ada beberapa faktor resiko yang bisa menyebabkan diabetes mellitus. Faktor resikonya antara lain: yang pertama, jenis kelamin. Berbagai penelitian telah menemukan bahwa perempuan lebih banyak menderita diabetes mellitus dibandingkan laki-laki. Hal ini dikaitkan dengan aktivitas fisik, di mana perempuan lebih sedikit aktivitas fisiknya dibandingkan dengan laki-laki, terlebih ibu rumah tangga. Kedua, usia. Hasil penelitian menemukan bahwa umur kurang dari 45 tahun yang paling banyak terjadinya resiko peningkatan kadar gula darah. Hal ini didasari bahwa umur kurang dari 45 tahun dalam kesehariannya sibuk dengan pekerjaan, sehingga pola makan tidak terjaga, kurang istirahat, dan aktivitasnya, seperti olahraga sangat kurang, sehingga resiko terkena peningkatan kadar gula darah sangat tinggi. Yang ketiga, keturunan. Hasil penelitian menemukan bahwa yang ada riwayat keturunan diabetes mellitus lebih besar dibandingkan dengan yang tidak ada riwayat keturunan diabetes mellitus.
Faktor resiko kadar gula darah dapat muncul karena mempunyai faktor keturunan. Selain itu, juga bahwa faktor pola makan yang salah, aktivitas fisik yang kurang, dan stres yang tinggi dapat meningkatkan kadar gula darah. Yang keempat, pola makan. Hasil penelitian menemukan bahwa pola makan yang kurang baik lebih banyak daripada pola makan yang baik. Hal ini dikarenakan masih banyak gaya dari pasien kurang sehat seperti mengkonsumsi makan yang bersantan, aktivitas olahraga yang kurang, mengonsumsi bumbu penyedap rasa, kurang menyediakan makanan yang berserat, dan mengonsumsi minuman yang kaya gula. Hal inilah yang mendasari bahwa terjadinya peningkatan terhadap kadar gula darah puasa pada pola makan yang kurang baik.